Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ibu-ibu sekalian, wabil khusus Ibu Sinta beserta jajaran pengurus, semoga sehat-sehat semua, jasmani rohani. Ibu-ibu semua, Masya Allah banyak sesepuh juga, semoga sehat jasmani rohani, bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang solihat semuanya, Masya Allah ya, judulnya menggelitik ya. Jadi fokus memperbaiki diri ya, dan jangan mengawasi orang lain. Nah, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Coba Bu ya, ini kalau kita memulai saja, siapa sih yang dikasih hak oleh Allah untuk mengawasi manusia? Siapa Bu? Raqib Atid. Maka kita sebagai manusia sebisa mungkin jangan mengambil jobnya malaikat, raqib dan atid. Nggak bakal mampu, betul nggak? Nggak bakal mampu. Yang ada malahan ibu-ibu sekalian ya, yang namanya mengawasi atau bahasa lainnya menelisik, nah, kan gitu ya. Menelisik atau kalau anak-anak sekarang bahasanya kepo. Nah, jangan sampai jadi orang kepo akut. Ya, setiap kenal orang, sibuk nyari. Ini rumahnya di mana, gimana kehidupannya, ya. Nauzubillah. Jadi kalau anak-anak sekarang bilangnya kepo akut, Bu. Ya. Kalau yang namanya akut biasanya bentuknya apa? Penyakit. Jangan sampai kita punya penyakit kepo akut. Seneng mengawasi, seneng menelisik. Padahal yang dikasih tugas oleh Allah untuk mengawasi kita manusia itu malaikat, raqib, atid. Boleh Bu, ya, dicatat semua itu ya. Nanti kita terima nanti di yaumil qiyamah ya. Kitabnya, semua amal-amal kita akan diterima oleh kita. Ya, maka hal yang harus kita pahami adalah bagi kita sebagai muslimah, bagi kita sebagai mukminah harus tahu pedoman adab yang dipertegas di dalam syariat kita. Boleh nggak kita itu mengetahui kehidupan orang lain? Boleh, asal ada tujuannya. Ya. Karena kalau kita setiap orang yang kita kenal atau setiap orang yang mungkin dekat dengan kita, kita harus selalu menguntit, harus selalu mengawasi, apalagi sampai menelisik kehidupannya. Ada beberapa hal Bu yang bisa menjadi kebanyakan efek negatif. Satu, kalau orangnya kehidupannya lebih baik bagi kita, misalnya ya, lebih baik daripada kita misalnya, secara duniawi. Nah, banyak kemudian berpenyakit hati. Apa penyakit hatinya Bu? Dari mana itu? Nah, satu. Nanti kalau udah tahu tuh dari mananya, itu kan bukan dari dia yang usaha. Ada aja gitu Bu, ya. Ada aja pikiran-pikiran negatif
yang mampir ke dalam pikiran kita, mampir ke dalam hati kita menjadi penyakit hati. Makanya kita yang namanya menelisik, mengawasi atau mencari tahu gitu ya, itu harus sesuai dengan pedoman di dalam syariat kita. Pertama ya, ibu-ibu, kalau di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan di dalam ayat tersebut, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi yang namanya menelisik, kemudian mengawasi, apalagi sampai menguntit. Setiap hari ngecek IG-nya, TikTok-nya, apalagi kalau sekarang FB-nya, semuanya, atau statusnya, semuanya dicek, Bu. Ya, coba bayangin itu perlu waktu berapa menit itu? Banyak. Kalau kita zikir, kalau kita tilawah, kalau kita masak, udah beres itu, Bu. Ya. Dan yang jadi masalah paling besar adalah efek negatifnya jauh lebih banyak. Bisa jadi dia nanti iri, hasad. Ya. Bisa jadi dia nanti suudzon. Kok bisa ya? Dia dulu kan begini. Kok sekarang kayaknya hebat bener? Nah, suudzon. Kalau sudah suudzon, kalau sudah hasad, ketemu temen. Yang terjadi apa, Bu? Tajassus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya ngomongin, ya kadang-kadang suudzonnya itu jadi kalimat jelek-jelekin dan sebagainya. Dan ini Allah larang. Wala tajassus. Ya, wala tajassasu. Dan janganlah kamu cari-cari kejelekan orang. Padahal dia mah baik, nggak ganggu kita. Ya. Ketemu juga baik, di medsos juga baik, nggak ada dia ganggu kita, nggak ada dia ngerugiin kita, karena kita tahu bahwa ada kelebihan-kelebihan pada orang yang kita tadi cari-cari tahu, kita telisik. Ini yang main, penyakit hati. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga supaya kita tidak tajasus. Gimana supaya kita tidak tajasus? Jangan banyak menelisik kehidupan orang lain. Jadi wala tajassasu wala yaghtab. Jangan menggunjing. Apalagi kalau menggunjing, Bu. Orang menggunjing itu dosanya sesama manusia. Enggak cukup kita taubat kepada Allah. Berat. Makanya kalau kita itu ya ibu-ibu ya, mau dalam rumah tangga, mau dalam berteman, ya. Kalau ada hal yang nggak nyaman di sekitar kita, yang bikin kita nggak nyaman, jangan buru-buru cari kambing hitam. Jangan buru-buru kita nyari siapa nih yang salah. Tapi justru kita tuh harus ngelihat ke diri sendiri. Ada misalnya ya, kita berinteraksi dengan orang yang pokoknya maunya dipuji-puji. Misalnya, kita aja yang jaga karena kita itu tidak bisa mengubah orang lain dengan mudah. Tapi kalau kita mau mengubah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, insya Allah bisa. Kenapa? Karena sudah ada niat dari dalam hati kita. Dalam rumah tangga juga begitu, Bu. Misalnya ada seorang istri yang punya suami karakternya agak keras, ya dia yang harus mengubah dirinya lembut. Gak bisa dia berharap suami yang keras gitu ya, punya karakter agak keras, dia ubah suaminya harus lembut. Gak bisa, gak semudah itu. Tapi kalau kita lebih kasih sayang, gimana ya supaya saya bisa sabar? Gimana ya supaya saya lebih punya kasih sayang, bisa menunjukkan kelembutan? Maka itu justru akan memberikan respon yang baik. Mungkin dari suami kita, mungkin dari anak-anak kita. Bahkan ibu-ibu sekalian, kalau kita merasa ada kayaknya kok interaksi dengan teman, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan tetangga, kok ada aja masalah.
Kalau para ulama apa Bu menasehati? Jangan buru-buru mencari siapa yang salah. Tetapi justru yang harus menjadi introspeksi bagi kita itu bisa jadi teguran dari Allah supaya kita memperbaiki sholat kita. Karena sholat itu menjadi sarana tazkiyatun nafs yang paling utama. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, sebenarnya hati akan semakin tenang, hati akan semakin lembut, lebih lapang. Nah ini ya ibu-ibu sekalian. Walayaktab di sini jangan menggunjing ba'dukum ba'don. Antara yang satu dengan yang lainnya, satu sama lain. Jangan saling menggunjing. Artinya apa ibu-ibu? Ini larangan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngelarang Allah udah enggak ada tawar-menawar. Ya, tidak boleh tajassasu dan juga tidak boleh yaghtab. Ya, enggak boleh menelisik dan tidak boleh menggunjing. Karena menelisik akan mengarah kepada satu hasad, iri, dengki. Yang kedua suudzon. Suudzon ini bisa sampai mana-mana. Iri, dengki juga bisa sampai mana-mana. Cukuplah bagi kita bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Sibuk, ya, sibuk dengan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Itu yang paling penting. Yang kedua, secara etika ya ibu-ibu, kita harus memahami bahaya sosial dari kebiasaan kita kepo akut. Banyak bahaya sosial, hubungan nggak baik. Karena di sini sudah ada suudzon gitu ya Bu ya. Jadi ketika berhadap-hadapan, berinteraksi bareng tuh kayaknya nggak nyaman, nggak enak. Kalau kita bareng-bareng sama orang yang dalam hati kita sudah ada suudzon, itu nggak nyaman. Kenapa? Karena kita sudah punya penilaian negatif terhadap orang itu. Pada akhirnya apa Bu? Merusak ukhuwah. Padahal ibu-ibu sekalian ya, ukhuwah ini bahkan sangat penting di dalam kita berinteraksi dengan sesama muslim. Bahkan untuk meraih kemenangan, meraih kejayaan umat Islam di muka bumi ini, yang terpenting adalah menjaga ukhuwah. Nah, tapi kalau orang-orangnya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, di dalamnya itu gampang tajassus, gampang gunjing, ada suudzon, ada iri, ada dengki, ya, maka yang terjadi tidak akan terjalin ukhuwah yang kokoh, dan ini merusak jamaah. Rusak jamaah. Kalau rusak jamaah, tidak akan tercapai yang namanya kemenangan, tidak akan tercapai yang namanya kejayaan. Ini dari lingkup kecil sampai besar Bu. Dalam keluarga juga begitu. Suami istri saling curiga. Anak ngomongin bapaknya, atau misalnya suami ngomongin ibunya, ya, dan sebagainya. Intinya di situ keburukan. Nggak bakal keluarga ini bahagia. Nggak bakal bisa meraih goal yang seharusnya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini ya, jadi perhatian kita gimana supaya kita itu bisa menjaga diri dari bahaya sosial yang seperti itu. Bukan nuduh orang. Orang kan kalau begini katanya gitu ya, yang kalau kita begini yang 4 kesini ya. Nah, jadi artinya apa ibu-ibu? Ketika kita menuduh orang sebenarnya disuruh supaya banyak memperhatikan diri sendiri. Oh iya ya, bisa jadi saya banyakkan mikirin orang daripada zikrullah. Nah, ya Allah. Padahal mikirin orang nggak ada manfaatnya sama sekali.
Kita perhatikan ya ibu-ibu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda min husni, di antara tanda ya Islam. Jadi di antara tanda Islamnya seseorang. Islam itu artinya apa, Bu? Islam berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Syariat Allah. Ya. Di antara tanda orang itu benar-benar muslim, itu adalah apa? Al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang itu ya akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunianya maupun akhiratnya. Jadi yang nggak bermanfaat aja ditinggal, apalagi kalau kita sudah jelas-jelas tahu. Di dalam Al-Hujurat ayat 12 tadi, wala tajassasu wala yaghtab, itu bukan cuma nggak bermanfaat, tetapi jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bermanfaat aja disuruh meninggalkan, apalagi yang jelas-jelas ya itu dilarang oleh Allah. Maka solusinya apa ibu-ibu? Fokus ke diri sendiri. Ya, tiap hari harus fokus ke diri sendiri. Ya. 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 Jadi nanti ada batasan. Nah, ada batasan ibu-ibu sekalian ya. Ada batasan kapan kita itu ngecek gitu loh Bu ya, atau tidak boleh ngecek. Nah, ada batasannya. Ini yang namanya kalau di dalam syariat itu ada adab, bahasa kita etika. Nah, ya, ada etika menilai. Islam itu tidak melarang etika menilai. Kalau kita dalam rumah tangga misalnya ya, nah, udah tilawah belum hari ini? Itu menilai bukan Bu? Menilai. Ya, boleh nggak? Boleh. Artinya apa sih tujuan nanya kepada anak misalnya ya? Nanya kepada anak, sudah tilawah belum? Apa tujuannya Bu? Tujuannya adalah supaya kita yakin memastikan anak kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanamkan dari orang tua terhadap anak, ya, dari guru terhadap murid. Itu boleh, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi ibu-ibu sekalian, adab di dalam menilai orang lain itu punya aturan. Aturannya apa? Satu, adil. Ya, harus adil. Jadi jangan sampai sudah punya kecenderungan nggak suka sama orang ini, gitu Bu. Nggak boleh. Jadi kalau mau menilai seseorang itu harus adil, ya. Karena keadilan itu, rasa adil itu akan mendorong kepada objektivitas, jujur di dalam menilai, akan jujur di dalam menilai. Nah, kemudian apalagi? Tujuan itu paling penting. Kalau kita tanya ke anak, ngecek dia tilawah enggak sih? Nah misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Kebaikan. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita panggil, nak sini duduk ya nak ya. Ibu mau ngomong. Menasehati. Tujuannya apa? Kebaikan. Dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Makanya ibu-ibu sekalian, ya. Tujuan, kalau memang benar-benar tujuannya menasehati, ada Bu, ya, ada aturannya, nggak sembarangan. Di grup, misalnya gitu ya, kita kan biasa ada grup WA, ya, misalnya. Kamu nih gini, itu loh kesalahan kamu. Enggak, itu tidak sesuai dengan adab di dalam menasehati, ya. Ya,
Ya, jadi ibu-ibu sekalian ya, ada cara ya, ada cara yang bisa kita pakai di dalam menilai ya. Caranya itu apa? Ini yang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ibu-ibu, ada adab-adab di dalam menasehati. Adab menasehatinya apa, Bu? Satu, ini catat ya ibu-ibu ya, ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Man aroda an yansakha lidhi sultanin bi amri. Termasuk misalnya kalau anak-anak SMA, kalau kita ibu-ibu gitu ya, misalnya di majelis taklim atau di PKK gitu ya. Kalau saya kan berkecimpungnya PKK, majelis taklim gitu ya, misalnya. Yang mau kita nasihat ini pentolan, misalnya pentolan korek, ya misalnya gitu ya. Ada caranya, ya. Jadi man arada an yansakha lidhi sultanin bi amri, barang siapa ingin menasehati seseorang atau pimpinan tentang suatu urusan, ya. Wala yubdilahu alaniyatan, jangan melakukannya secara terang-terangan. Ini hadis Rasulullah. Ya, ini hadis Rasulullah. Jangan melakukannya secara terang-terangan. Apalagi kalau terkait dengan personalnya. Ya. Fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad addalladzi alaihi. Hendaklah ia, bahkan Rasulullah menyuruh, Bu, kalau itu teman kita atau suami kita, ya, pegang tangannya. Coba. Kita pegang tangannya, ya. Hendaklah ia memegang tangannya lalu menyampaikan nasihat kepadanya secara empat mata. Boleh enggak lebih dari empat mata? Boleh kalau memang dia berkepentingan. Ya, misalnya sekretarisnya yang salah, misalnya gitu ya, melakukan pelanggaran misalnya gitu ya. Ya udah, ketua sama wakilnya misalnya, ayo kita kumpul. Pegang tangannya, sampaikan nasihat kepadanya. Maka fa in qabila minhu fadzaka, jika ia menerima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Alhamdulillah. Nah. Wa illa kana qad addalladzi alaihi. Gimana kalau tidak menerima nasihat, Bu? Kira-kira gimana? Jika tidak, berarti kita telah menunaikan kewajiban menasehati. Nah, itu, Bu. Ya. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban menasehati ya. Kalau memang tidak bisa dinasehati, merasa selalu benar, kita nggak bisa mengubah karakter orang lain. Maka yang berlaku adalah nanti kesepakatan jamaah, kesepakatan organisasi. Sampaikan secara personal kalau memang sudah ada kesepakatan organisasi. Mohon maaf Pak, misalnya gitu ya. Nggak bisa lagi sebagai ini, misalnya begitu. Nah, kalau suami jangan bilang mohon maaf Pak nggak bisa sebagai suami gitu ya. Jangan ya, Bu ya. Kita yang harus banyak introspeksi. Kalau dalam keluarga ya ibu-ibu, hadis Rasulullah yang namanya almar'ah, perempuan, ya perempuan, itu kan punya tanggung jawab di dalam rumah suaminya, anak-anaknya. Otomatis Bu sebenarnya nih kita harus tahu ya, kalau dalam rumah tangga ada masalah yang paling penting bagi kita perbaiki dulu diri kita. Jangan dulu nuduh suami, jangan dulu nuduh anak-anak kita. Karena keluarga itu yang paling bertanggung jawab kalau di dalam rumah tangga, Bu, kita. Kalau kita lebih sabar, kita banyak doanya, kita lebih lapang hati, kita lebih kasih sayang, lemah lembut, semuanya akan lebih baik. Ya, karena memang itu
tanggung jawab kita kalau dalam keluarga ya, dalam rumah tangga. Makanya tadi jangan sampai kalau penyelesaian di rumah tangga udah nggak bisa lagi mas, nggak bisa. Ya, kita yang harus memperbaiki. Itu ketika personalnya. Boleh. Mohon maaf, ini sebentar Ibu ya. Jadi ini ketika personal. Oh misalnya, katakanlah misalnya, ini kalau ngomongin politik jadi seru ya. Misalnya dalam fraksi, oke ketua fraksinya dulu nemuin. Nah, ketika misalnya tidak ada solusi, nggak mau diperbaiki, nggak mau dinasehatin, berlaku keputusan organisasi. Nah, kalau misalnya semua melanggar, berlaku organisasi paling besar dalam negara apa Bu? Rakyat, betul nggak? Nah, ya gitu. Ya, jadi ini tataran personal dulu ya, Bu ya. Jadi mau dalam rumah tangga, mau dalam organisasi gitu ya. Ini tataran dulu personal. Kalau personal nggak bisa, sepakati secara organisasi. Gitu loh. Organisasi semuanya salah, sepakati secara rakyat. Itu kalau negara ya, itu politik ya, Bu ya. Ya, oke. Kemudian nasihat dari Imam Syafi'i. Man adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Barang siapa menasehati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maksudnya personal. Enggak harus sini-sini, bukan begitu ya. Personal gitu ya. Betul-betul diusahakan personal dulu. Mungkin 4 mata, mungkin 6 mata, nah gitu ya, personal dulu gitu ya. Maka kata beliau ya, sungguh ia telah menasehatinya dan menghiasinya. Harusnya kalau ada yang menasehati kita secara personal gitu ya, Bu maaf, nah misalnya gitu ya, gini loh, harus bersyukur ya, harus bersyukur. Kenapa? Karena itu kita ditutupi aibnya. Ya, ditutupi aibnya, harus bersyukur, bukan malah kadang kalau kita tuh ya Bu ya, kadang-kala malah jadi benci sama orang yang menasehati. Nah ini yang nggak boleh kayak begini. Nah justru ketika ada saudara kita menunjukkan aibnya, maaf ya Bu, ini bukan pendapat saya doang, tapi personal ya Bu ya. Ibu tuh selalu pengen menang sendiri misalnya, gitu ya. Bersyukur. Berarti ini orang yang menasehati tuh benar-benar sayang sama kita Bu. Benar-benar cinta sama kita. Bersyukur, makanya sampai disebut sebagai wazanah. Ini dia, ini menghiasi kita. Ya. Menutupi, menghiasi. Maka bersyukur. Itu dalam rumah tangga juga berlaku ya Bu ya. Suaminya ngomong di kamar berdua. Nasehatinnya pakai hadis lagi. Malah kitanya ngomongnya suami kita mah 1 hadis, kita 10 ayat. Waduh. Ya Bu ya, kadang-kadang begitu terhadap suami ya Bu ya. Udah, kalau itu dari Al-Quran, dari hadis, perkataan ulama, enggak, walaupun hati enggak suka, dengerin. Diam aja dulu, pikirin, iya ya bisa jadi ada benernya. Dah. Sehingga aman, sentosa. Ya, rumah tangga. Suami kalau dilawan walaupun ngelawannya pakai ayat hadis nggak suka. Ya, makanya kenapa di dalam hadis yang dikasih tanggung jawab dalam rumah tangga kita, dalamnya. Dalam rumah tangga kita terhadap suami kita, zaujiha, wa auladiha, anak-anak kita, itu kita perempuan. Lebih sabar, lebih kasih sayang, lebih merangkul. Ya, lebih lemah lembut, ya. Nah ini. Sebaliknya ibu-ibu, ini nasihat dari Imam Syafi'i, wa man wa'adzamahu ala niyatan faqad fadhahu wa syanah. Dan barang siapa menasehatinya langsung di hadapan orang banyak, belum ada personal dulu. Langsung. Oh,
gitu ya, di depan orang banyak. Maka apa? Kata beliau, sungguh ia telah mempermalukan dan mencelanya. Nah, jadi jangan dilakukan. Harus dimulai dengan secara personal dulu. Kalau memang nggak bisa, udah keputusan organisasi begini, nah, keputusan lembaga begini, oke, nggak ada masalah. Yang penting sudah melewati tahapan nasihat personal. Nah, ini ya ibu-ibu. Nah, ada aturan-aturan dalam menelisik, dalam apalah gitu ya, menasehati, ada aturan di dalam syariat. Maka kalau kita sebagai mukminah, sebagai muslimah, justru yang paling penting itu bagaimana kita motivasi diri kita sendiri. Supaya apa? Fokus memperbaiki diri. Orang itu kalau fokus ke diri sendiri, sedikit waktu untuk orang lain, mikirin orang lain, menelisik apalagi naudzubillah. Ya, urusan kita banyak, Bu. Urusan kita tuh banyak, kewajiban kita itu bahkan sebenarnya nggak cukup 24 jam. Ya. Apalagi kalau lagi banyak kegiatan, banyak agenda, Masya Allah. Ini gimana? Tilawahnya baru sedikit, ini gimana? Besok harus setoran hafalan, ini gimana? Ya. Anak-anak harus dinasehati, harus didampingi, banyak kewajiban kita. Jadi kalau seorang muslimah fokus terhadap diri sendiri ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya islahun nafs. Islah memperbaiki nafs diri sendiri. Fokus memperbaiki diri sendiri. Secara global ya ibu-ibu. Di dalam memperbaiki diri sendiri itu pertama harus dimulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya nasihat para ulama ya, kalau hidupmu penuh masalah, katanya, jangan buru-buru cari kambing hitam, cari siapa yang kita permasalahkan. Tetapi bisa jadi itu teguran dari Allah supaya kita memperbaiki sholat kita. Sholat itu kan kalau di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat yang benar. Sholat yang kalau secara fikih syaratnya, rukunnya, sunnahnya paham. Sholat yang berusaha menjaga tumakninah sehingga betul-betul sholat itu menjadi sarana utama zikrullah. Sebenarnya ibu-ibu kan sarana zikrullah banyak. Baca Quran, zikrullah. Istighfar, sholawat, baca tasbih, zikrullah. Tetapi sebenarnya ya, sholat adalah sarana zikrullah yang paling utama. Makanya kenapa kita harus banyak menghafal Al-Quran misalnya gitu ya. Oh ternyata ada di dalam kitab fikih Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an membaca Al-Quran di dalam sholat kita setelah Al-Fatihah itu pahalanya 25 kali lipat. Oh berarti kan harus hafal ya. Nah, belum lagi tumakninah saat ruku, saat i'tidal, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud. Tumakninah itu akan selalu mengembalikan kekhusyuan. Sehingga apa? Tenang ketika sholat, ketika di luar sholat juga mendapatkan ketenangan. Zikrullah itu masih terus ke bawah. Setiap kali mau sholat, malu kalau kita, ya Allah saya mau sholat ketemu dengan Allah, kok bawa dosa yang tambah banyak. Semakin malu. Kayaknya kalau misalnya kita bicara sholat duha ya misalnya. Sholat duha semakin banyak rokaatnya, Masya Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah semakin luar biasa. 2 rakaat, kalau 2 rakaat maka dia tidak akan pernah dicatat sebagai orang yang lalai. Nah
ya. Ibu-ibu kalau cari mantu, saya juga suatu saat pasti cari mantu. Ya, salah satunya. Kalau ada calon mantu, dia minimal sudah terbiasa sholat duha 2 rakaat, aman insya Allah. Yang menjamin Rasulullah. Ya, tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Coba. Artinya apa? Insya Allah kewajiban-kewajibannya itu akan senantiasa dijaga. Kalau 4 rakaat apa Bu? 4 rakaat akan dicatat sebagai orang yang tunduk. Ya, rendah diri di hadapan Allah, berserah diri kepada Allah. Itu 4 rakaat. Kalau 6 rakaat akan dicatat sebagai orang yang taat. Maka orientasi kehidupannya dalam setiap sisi adalah mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, maka dia akan berjalan di atas jalan itu. Kalau 8 rakaat dijamin menjadi orang yang beruntung. Coba Bu. Beruntung fid dunia wal akhirah. Kalau 10 rakaat maka dia akan dicatat dalam kitab Ailiyin. Apa itu kitab Ailiyin? Kitab yang kelak akan kita terima dengan tangan kanan di yaumil qiyamah. Artinya apa? Dijamin ya bahwa amalnya selama kehidupannya itu baik. Masya Allah. Kalau 12 rakaat Bu, dijamin Allah akan membuatkan rumah di surga. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita termotivasi sholat aja ya Bu ya, sholat duha misalnya gitu ya, ya Allah, itu akan menjadi zikrullah yang luar biasa, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka bagaimanapun juga Bu, memperbaiki diri sendiri, islahun nafs, itu harus dimulai dari memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sholat fardu kita, ditambahkan nawafil kita. Dan ini sholat yang bukan hanya sekedar gerakan, tetapi sholat yang menjadikan kita itu semakin terjaga zikrullahnya. Salat yang menjadikan hati kita semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, tentram. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan lembutkan hati kita. Kalau kita sudah lembut hatinya, Allah bikin hati kita itu lembut, maka apa? Baru kita lanjut memperbaiki hati kita, amal kita, akhlak kita. Hati, jangan punya hati yang gampang tersinggung. Jangan punya hati yang gampang hasad. Jangan punya hati yang gampang suudzon. Lapang aja. Kenapa harus lapang? Orang mukmin mengimani qada dan qadar. Segala yang terjadi, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, itu kehendak Allah. Pasti ada hikmah ketika apa? Hati kita lapang. Selesai sebenarnya. Kemudian kita perbaiki amal. Kita motivasi diri sendiri. Amal-amal kebaikan kita di luar sholat kita tambah. Kemudian akhlak. Kita perbaiki akhlak kita. Mulut jangan mudah menyakiti. Ya. Kasih sayang kepada orang lain. Ya. Lebih kita tingkatkan. Akhlak. Nah, gimana supaya kita bisa membangun hubungan yang baik, semakin baik dengan Allah. Kemudian juga bisa memperbaiki hati kita, amal kita, akhlak kita. Nah, itu ada cara-caranya. Ya, ibu-ibu, yang paling utama, yang pertama adalah membiasakan diri bertaubat. Ya, membiasakan diri bertaubat.
Ya, di surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Perintah Allah. Orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, disuruh bertaubat. Dengan apa? Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang menyesal, taubat yang benar-benar kita akan berusaha ke depan lebih baik. Hadiahnya apa, Bu? Orang yang senang bertaubat. Hadiahnya adalah wa yukaffir. Ditutupin, bukan cuma diampunin. Ya, akan ditutupi. Apa yang akan ditutupi? Wa yukaffiru ankum sayyiatikum. Kesalahan-kesalahannya ini bukan cuma diampuni doang, tetapi juga akan ditutupi, enggak akan ditampilkan kelak di padang mahsyar. Ditutupi oleh Allah. Dan yang luar biasa, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk ke surga. Ya. Dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka dan Allah Maha pemberi taubat. Ya. Itu kenapa kita enggak boleh bersuudzon kepada orang yang dulunya begini, dulunya begitu. Karena Allah selalu membuka pintu taubat. Ya. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Malam hari Allah membentangkan tangannya, siapa yang bertobat, siapa yang mohon ampun. Ya. Maka akan diampuni orang-orang yang melakukan dosa pada siang harinya. Begitu siang hari wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Siang hari juga begitu, Allah bentangkan tangannya untuk apa? Menerima taubat, memberikan ampunan. Siapa? Orang yang ketika di malam hari melakukan dosa. Kita nggak tahu akhir hidup kita, Bu. Makanya kita dilarang untuk merasa lebih baik. Dalam apapun, dalam ibadah, dalam amal, dalam akhlak, jangan merasa paling baik. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Yang akan beruntung itu adalah orang yang akhir hidupnya dalam keadaan istiqomah. Itu yang akan beruntung. Makanya kita selalu minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Allahumma razuqnal istiqomah. Bihusnil khatimah. Itu doa kita. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, Ibu-ibu. Muhasabah. Ya, muhasabah ini kan dari kata-kata kasibah, yaksabu, hisabah atau apa? Melakukan perhitungan. Ya, muhasabah. Nah, ini menelisik yang boleh itu kayak gini, Bu. Boleh enggak kita menelisik? Boleh. Siapa yang kita telisik? Menelisik setiap kebaikan dan keburukan dari diri kita. Nah, baru kita boleh menelisik. Itu boleh. Bahkan diperintahkan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi yang harus kita hitung tuh kita, yang harus kita telisik itu kita. Ya Allah, kenapa ya saya kok kemarin kok gampang marah? Nah, telisik. Oh, berarti saya harus menjaga mulut, jangan apa yang dirasa langsung dikeluarin aja, ya. Kita telisik gitu. Kenapa ya saya kok kemarin gampang ngomel, misalnya gitu ya. Oh, ya Allah, berarti nih hati saya nih harus lebih lapang, harus yakin sama takdir Allah. Orang bisa ngomel karena dia itu memang dikehendaki bisa ngomel. Gitu ya. Ujian buat kita supaya apa? Melatih sabar. Supaya hati kita bertambah lapang. Masya Allah. Jadi kita telisik diri kita sendiri.
Kita buka ya ibu-ibu di surah Al-Hasr ayat 18. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah. Gimana cara bertakwa? Oh, ternyata ada caranya. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Oh, ternyata cara bertakwa itu dalam perjalanan hidup kita adalah wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Memperhatikan, ya. Tangzur kan dari kata-kata nadhara, melihat. Ya, kita perhatikan apa yang kita perhatikan, apa yang sudah kita perbuat detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Ya. Yang itu nanti akan kita terima di yaumil akhir. Semua akan kita terima di yaumil akhir. Ini yang harus kita ngelihat, ya Allah, saya banyak banget dosa kita, banyak banget kekurangan kita. Ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Perintah bertakwa kepada Allah. Isi bertakwa ternyata wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk nanti hari akhirat, dan diakhiri dengan perintah apa? Wattaqullah, bertakwa terus. Hati-hati terus. Maka ibu-ibu ya, biasakan ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan muhasabah sebelum beramal. Niatnya harus benar. 2, kalau ini Imam Ibnul Qayyim, muhasabah ketika beramal. Ketika beramal kadang kita ada nggak nyaman, ketersinggungan, lurusin lagi. Kemudian muhasabah setelah beramal. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah setelah beramal. Ya. Bahkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna, itu kan disuruh setelah menang disuruh apa, Bu? Istighfar. Tasbih dan istighfar. Disuruh banyak-banyak beristighfar. Jadi kalau kita melakukan apapun, misalnya acara, kegiatan, sukses besar, oh ternyata diperintahkan untuk apa? Istighfar. Kemudian apalagi muhasabah atas dosa dan kelalaian kita, atau al-muhasabatu 'ala dzunubi wa taqsir. Ya. Muhasabah atas dosa dan kelalaian kita. Nah, makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan ketika kita berusaha istiqomah, karena istiqomah itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Ketika kita diperintahkan oleh Allah, maka fastaqimu, maka istiqomahlah. Ya. Ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh. Oh, ternyata setelah istiqomah, dalam perjalanan kita berusaha menjaga istiqomah, disuruh apa, Bu? Banyak memohon ampun. Kenapa, Bu? Karena kita harus paham manusia itu banyak ketidaksempurnaan. Banyak. Sholat aja kadang lupa rokaatnya. Padahal itu lagi sholat. Apalagi amal-amal yang lain. Makanya perintah fastaqimu ilaihi dilanjutkan dengan wastaghfiruh. Ya. Disuruh banyak-banyak mohon ampun. Kenapa? Karena dalam sehari-hari, Bu, pasti banyak kelalaian kita. Di rumah jangan merasa seperti ratu, nggak ada kesalahan gitu ya, Bu ya. Oh, ternyata banyak kesalahan kita. Banyak-banyak istighfar. Ini
Fungsi istighfar ya, kenapa Allah menggandengkan istighfar itu dengan perintah istiqomah. Jadi apa Bu? Penambal. Jadi penghapus dosa. Penambal kekurangan-kekurangan kita. Nah, jadi ya ibu-ibu, kalau kita mau fokus diri dengan benar-benar, satu, banyakin taubat. Yang kedua, biasakan muhasabah. Yang ketiga apa Bu? Mujahadah. Mujahadun linafsih. Kalau kita perempuan, mujahadatun linafsih. Benar-benar bersungguh-sungguh. Kalau mau sabar jangan cuman sebentar, 1 menit doang sabarnya. Gitu loh. Pengen sabar 5 menit, nggak bisa. Ya. Sabar tuh harus terus-menerus, ya. Diuji lagi, sabar. Diuji lagi, sabar, ya, Masya Allah. Jadi harus bermujahadah melawan hawa nafsu, bermujahadah dalam menjalankan ketaatan. Mujahadah apa tadi Bu? Bersungguh-sungguh. Ya. Dan kalau orang memang betul-betul bersungguh-sungguh, walladzina jahadu, dia benar-benar bermujahadah, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka Allah akan memberikan, ya, menunjukkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya Allah, saya bermujahadah niat, ya, membangun keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, mendidik anak-anak supaya menjadi generasi yang solihin solihat. Kalau memang niatnya mujahadahnya benar, Allah yang akan menolong kita Bu. Nunjukin, nih jalannya, nih jalannya. Allah buka jalannya. Allah yang akan membuka jalan tanpa kita rencanakan bahkan. Ketika memang kita benar-benar bermujahadah. Nah, kemudian yang keempat, tazkiyatun nafs. Nah, ini perjalanan panjang ya, tazkiyatun nafs ini. Supaya nih penyakit-penyakit hati kita hilang. Udah enggak terjaga dari sombong, terjaga dari pamer, terjaga dari hasad, terjaga dari banyak penyakit hati lainnya. Sehingga hatinya lembut, hati subur. Hati itu kan ibarat tanah gembur kalau hati yang lembut itu. Sehingga apa? Tanaman-tanaman kebaikan itu akan tumbuh dengan baik. Hati yang rusak seperti tanah yang tandus. Ditanamin kebaikan mati. Ya. Maka orang yang senantiasa membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ya, hatinya akan lembut, akan subur. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsisten menjalankan amal solih, kebaikan-kebaikan, meskipun belum banyak. Saya pokoknya misalnya di rumah gitu ya, bismillah ya, kalau ketemu suami senyum. Udah konsisten Bu. Nah gitu. Misalnya ya, enggak, suami datang. Ya. Pengen supaya suasana di rumah itu baik, bonding dengan anak-anak baik. Apalagi anak-anak udah dewasa gitu ya, udah balik semua. Pokoknya kalau ketemu anak, konsisten senyum. Nah misalnya gitu ya. Jangan senyum sekali-kali, berarti harus berusaha senyum. Adem. Ya. Dalam hal ibadah, konsisten sholat duha. Ya kalau belum bisa 12 rakaat, udah 8. Belum bisa 8. 4. Belum bisa 4. Konsisten. Ya. Jadi istiqomah di dalam amal saleh. Wallahu a'lam bishawab ya ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya, buat ibu-ibu semua ya.
memang yang namanya memperbaiki diri itu bergantung kepada sejauh mana kita bermujahadah. Dan Allah akan menolong kita ketika kita banyak bertaubat, ketika kita mau mengevaluasi diri kita sendiri dan berusaha untuk apa? Istiqomah dalam amal kebaikan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya, ibu-ibu ya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wad dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wakhfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizina lil Qur'an was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mu'minina wal mustad'afina al-mu'minina fi Filistin. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak min aidil kuffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.